Saudara-saudara sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tujuan hidupnya atau cita-citanya adalah kehidupan dunia, maka Allah akan mempersulit atau mencerai-beraikan segala urusannya, mempersempit kehidupannya, kemiskinan dan kefakiran menghantuinya, dan ia akan mendapatkan kehidupan dunia itu sesuai yang ditakdirkan Allah kepadanya. Namun barang siapa yang tujuan hidupnya atau cita-cita hidupnya adalah kehidupan akhirat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan segala urusannya, mencukupkan segala rezekinya, dan dunia akan mendatanginya dan mencukupkan kehidupannya padahal ia tidak memintanya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas, saudara-saudara, menjelaskan bahwa satu-satunya tujuan hidup yang kita harus utamakan adalah kehidupan akhirat. Karena dengan memusatkan hidup kita untuk kehidupan akhirat, yaitu memperbanyak ibadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu membuat kita tidak dijadikan dunia ini sebagai budaknya. Salah satu untuk menghindari agar kita tidak diperbudak dunia tidak lain adalah memusatkan diri untuk kehidupan akhirat dengan memperbanyak ibadah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya, saudara-saudara sekalian, orang-orang tasawuf sangat mengutamakan zikir, memperbanyak ibadah di dalam kehidupan mereka, karena mereka yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa masalah dunia telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita mendekatkan diri kepadanya, maka semakin Allah akan menjamin rezeki kita. Itulah sebabnya, saudara-saudara sekalian, orang-orang yang mendalami ilmu agama, kita lihat mereka tidak terlalu sibuk dengan kehidupan dunia, namun mereka tetap terjamin kecukupan di dalam hidupnya. Kita ambil suatu perumpamaan, saudara-saudara sekalian. Apabila kita menanam suatu tanaman, walaupun bagaimana kita bersihkan, maka tetap ada rumput yang ikut. Itulah pertanda bahwa, saudara-saudara sekalian, walaupun kita memusatkan akhirat dengan sesungguh-sungguhnya, maka kehidupan dunia kita pasti akan ikut. Allah akan mencukupkan kita di dalam hidup dunia ini. Namun apabila kita mengutamakan dunia semata-mata, di barat kita tidak menanam suatu tanaman, namun yang ada cuma rumput di kebun kita atau di ladang kita. Itulah perumpamaan orang-orang yang semata-mata menuntut dunia, maka dia tidak akan mungkin mendapatkan akhirat sedikit pun. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, kita harus mulai sadar dengan sesadar-sadarnya, karena dunia ini dengan kendali syaitan akan menipu kita dengan sekuat-kuatnya agar kita terlena dengan kehidupan dunia. Padahal dunia itu hanya sebatas yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita nikmati. Namun apabila akhirat yang kita tuntut dengan sungguh-sungguh, maka jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ridho dan cintanya dan surga dan perjumpaan dengannya akan kita dapatkan, dan kehidupan dunia pun akan menghampiri kita dan kita dapat menikmatinya dengan tenang, damai, sejahtera, dan selalu dalam limpahan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa kita selalu diingatkan untuk beribadah dan berzikir kepadanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.